Astaghfirullah. Atau dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surati lakafathum." Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satu hujjah pun, maksudnya Al-Quran, terhadap athum. Kalaulah manusia mau memikirkan surat ini tanpa memikirkan surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran, itu sudah cukup bagi manusia. Jadi surat ini mencukupi seluruh Al-Quran, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena kandungan isinya. Kandungan isinya mencakup seluruh perintah di dalam Al-Quranul Karim. Surat apa ini? Kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan Allah tidak menurunkan kecuali surat ini saja sudah cukup? Surat ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, terkandung dua perkara. Satu, perkara yang bisa menguntungkan manusia dunia dan akhiratnya. Dan yang kedua, satu perkara yang merugikan dunia dan akhiratnya. Surat ini, surat yang sangat dan teramat pendek dalam Al-Quranul Karim. Suratul Asr. Satu di antara tiga surat terpendek dalam Al-Quran yang terangkai dari 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita kaji surat ini. Kenapa surat ini dikatakan Imam Syafi'i sedemikian tingginya sampai kalau Allah tidak menurunkan kecuali surat ini sudah cukup? Kata-kata wal asri, demi waktu asar. Apa asar ini sini? Ada yang mengatakan al-asru adalah akhir waktu nahar. Akhir waktu siang itu disebut al-asru. Makanya ada salat namanya salatul asri. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan al-asru adalah waktu hidupnya manusia. Sejak lahir sampai dia wafat, waktu itu disebut al-asru. Ada juga yang mengatakan al-asru adalah sebuah generasi. Ada asru sahabah, artinya generasi sahabat. Asru tabi'in, generasi tabi'in. Asru tabi'ut tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Dan sebaik-baiknya al-asru, generasi adalah generasi Rasul dan para sahabatnya berdasarkan sabda Rasul, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan juga ada yang mengartikan al-asru di situ artinya waktu seluruh manusia sejak zaman diciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan, itu disebut al-asru. Makanya sebagian orang menerjemahkan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu lafi, sungguh, fi, di dalam, khusrin, kerugian. Kalimat lafi khusrin, manusia itu berada dalam kerugian. Ada orang yang salah memahami bahwa manusia itu dianggap rugi ketika seseorang hilang kekuasaannya, disebut khasarah. Ketika seseorang berkuasa kemudian hilang jabatan atau diruntuhkan, maka orang ini disebut khasarah, rugi, bangkrut.
Ada juga yang memahami bahwa kerugian itu ketika seseorang memiliki usaha, kemudian usahanya gulung tikar, disebut khasarah, rugi. Ada juga orang yang kemudian memiliki banyak harta, tiba-tiba Allah uji mungkin kekayaannya, dilahap si jago merah, terjadi gempa, akhirnya kemudian roboh rumah, kendaraan, dan yang lainnya, atau kehilangan hartanya karena dicuri orang. Orang menganggap itu sebuah khasarah, kerugian. Kenapa orang menganggap bahwa kerugian ini gambarannya seperti itu? Ya, karena ada orang yang salah memahami cara mencari jalan kebahagiaan. Ketika orang itu salah mencari jalan kebahagiaan, maka dia akan jatuh kepada khasarah. Ada orang mengira bahwa bahagia itu kalau banyak harta. Tapi apa yang terjadi dengan Qarun? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Ada orang menganggap bahwa bahagia itu adalah sebuah kekuatan. Kalau memang itu, kenapa pula kaum 'Ad dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fisiknya kuat-kuat, mampu membangun istana di perbukitan batu-batu. Bahkan Allah mengatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan seperti kaum 'Ad sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan kaum 'Ad. Dengan cara apa? Allah adab. Allah terbangkan kaum 'Ad ke langit sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. 7 hari 8 malam, atau 7 malam 8 hari mereka berada di atas langit, kemudian Allah binasakan, kemudian Allah bantingkan ke bumi seperti tunggul-tunggul kurma, ka'ajazin nakhlin khawiyah. Ada juga yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu ada pada kekuasaan, pangkat, jabatan kepemimpinan. Namrud, Fir'aun adalah para pemimpin yang menguasai kerajaan. Tapi Allah hinakan Namrud dengan seekor lalat atau seekor nyamuk yang bersarang di otaknya, kemudian Allah binasakan Namrud dengan itu. Sombong. Ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan matikan, kemudian memanggil 2 orang tawanan, yang satu dibunuh, yang satu dibebaskan. Yang mengatakan ana uhyi wa umit, Allah binasakan dengan seekor nyamuk. Allah hinakan dia. Fir'aun yang mengatakan alaysa li mulku Misran, kemudian dia mengatakan adapun Mesir itu semua berada di telapak kakiku. Alaysa li mulku Misran wal anharu tajri min tahti, sementara sungai-sungai yang ada di Mesir itu semua berada di bawah telapak kakiku. Ketika dia sombong dengan itu, maka Allah mengatakan fa'aghraqnahu, kami tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Lalu apa? Kebahagiaan apa ini? Ada orang yang salah memahami kebahagiaan itu, mungkin dia banyak hartanya, banyak anaknya, dihormati manusia. Lihat Al-Walid ibn Mughirah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat khusus yang menunjukkan adabnya Al-Walid ibn Mughirah. Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda ila akhiril ayat. Sampai Allah mengatakan sa'uslihi saqar, kami masukkan Al-Walid ke neraka saqar. Lalu kalau itu bukan konsep kebahagiaan, dan waki ataupun kondisi di lapangan memang kita bisa melihat seperti itu, betapa banyak orang-orang yang paling kaya. Negara yang paling kaya itu, ya wallahu a'lam, mungkin Swiss mungkin ya, karena di sana ada bank dunia. Tapi di sana pula banyak orang yang bunuh diri. Kaya bunuh diri. Berarti bukan itu masalahnya. Berarti kalau memang itu masalahnya, maka itu masih kategori innal insana lafi khusrin. Maka manusia
masih dalam kondisi berada dalam kerugian. Lalu bagaimana caranya seseorang itu keluar dari kerugian dan mendapatkan kebahagiaan? Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 konsep. Konsep yang bisa mengeluarkan kita dari kerugian dan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Pertama, illal ladzina amanu. Iman. Yang kedua, wa amilus salihat. Beramal saleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haq. Saling memberikan nasihat kebenaran. Kemudian yang keempat, wa tawasaw bil haq. Saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Iman yang kemudian bercabang dengan amal saleh kemudian bercabang padanya dakwah ilallah, menyampaikan kebenaran, dan dakwah ilallah bercabang padanya kesabaran. Karena konsekuensi iman adalah beramal, dan amalan tertinggi adalah dakwah, dan dalam dakwah perlu dengan kesabaran. Iman dan amal, kata Imam Ibnul Qayyim, nasihat untuk diri sendiri. Karena orang sudah beriman kemudian beramal saleh, maka diri sendiri telah dinasihati dan akan menjadi baik. Kemudian dakwah dan bersabar, menasihati saudaranya, menasihati orang lain, supaya kebaikan tidak dikonsumsi sendiri tetapi juga ditularkan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, pembenaran. Makanya ketika saudara-saudara Yusuf telah mencelakakan Yusuf, kemudian datang kepada ayahnya Yakub, kemudian Yakub tidak percaya dengan cerita mereka, sehingga mereka mengatakan di hadapan ayahnya dan mengatakan, engkau tidak akan membenarkan mu'minin lana walau kunna sadikin. Maka mu'minun lana, kalimat artinya musaddikun lana. Karena iman itu maknanya tasdik. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadikin. Wahai orang-orang yang beriman, bergabunglah bersama orang-orang as-sidqu. Ya, karena iman secara bahasa adalah at-tasdiq, pembenaran. Tetapi secara istilah, iman itu artinya at-tasdiqu bil qalbi. Seorang membenarkan dalam hatinya, wa qaulun bil lisani, kemudian setelah itu diucapkan dengan lisannya, kemudian wa amalun bil arkani, baru kemudian dibuktikan lewat perbuatan. Jadi iman itu meyakini la ilaha illallah, kemudian diucapkan la ilaha illallah, kemudian melaksanakan la ilaha illallah dengan konsekuensi isi daripada kandungan la ilaha illallah, artinya tauhidullah, mengesahkan Allah dengan perbuatannya dan menjauhi kesyirikan dan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia bisa bertambah karena sebuah ketaatan yang ia lakukan, dan bisa juga terjun payung iman itu karena maksiat yang dilakukan. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dan alamat iman yang paling besar adalah hubbullahi azza wa jalla. Ketika dalam hati kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan selain Allah semua dipinggirkannya, maka itulah alamat al-iman yang paling tinggi, al-hub, kecintaan kepada Allah. Karena Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman adalah orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dari konsekuensi al-hub itu adalah al-istijabah atau al-ittiba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau mereka betul-betul cinta kepada Allah, katakan ikuti aku. Ittiba, istijabah. Baru seseorang dianggap cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia bisa mencintai Allah sebagaimana engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insan, al-insan ini mufrad. Beda dengan an-nas, jama'. Kemudian Allah mengatakan illal ladzina amanu. Allah menggunakan kalimat alladzina. Harusnya Allah tidak menjamak kalimat alladzina, tetapi alladzi. Karena kembali kepada kalimat al-insan, manusia, dan insan itu mufrad. Allah tidak mengatakan innan nasa lafi khusrin. An-nas itu jama', insan itu mufrad. Harusnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan jama' dalam isim mausul alladzina, harusnya innan nasa lafi khusrin. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata mufrad al-insan, tapi setelahnya menggunakan isim mausul berbentuk jama' illal ladzina amanu, tidak illal ladzi amana. Kenapa? Karena terkadang manusia, seorang manusia membangun imannya terkadang harus berjamaah. Susah orang itu membangun iman sendirian. Makanya Allah mengatakan kunu ma'as sadiqin. Bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena susah kalau jujur sendiri. Tapi kalau bergabung dengan orang-orang yang jujur, maka Anda akan menjadi orang yang jujur. Dan kejujuran akan menjadi simbol bagi Anda. Warka'u ma'arrakin. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Contoh saja yang sederhana. Kalau Anda salat sendirian, tentu Anda tidak akan merasakan lezatnya iman. Karena biasanya orang yang sendirian itu, setan suka mengganggu kambing yang keluar dari kawanan dibandingkan kambing bersama kawanannya. Begitu juga setan ketika mengganggu orang salat yang berjamaah akan berbeda dengan mengganggu orang yang salat sendirian. Setan akan mudah mengganggu dan memberikan waswas orang yang salat sendirian sehingga terkesan salatnya cepat, tidak khusyuk, terkadang tidak ada sunnahnya, terkadang tidak ada zikirnya, dan begitu seterusnya. Tapi kalau jamaah, terkadang seseorang bisa mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu. Tentu yang dimaksud amanu lahir karena ilmu. Iman yang lahir karena ilmu. Kemudian wa amilus salihat. Imanlah yang menjadikan seseorang bahagia kehidupan dunia dan akhirat. Karena yang menentukan kebahagiaan itu adalah amalul qalbi. Amal hati. Dan iman itu adalah pembenaran hati. Orang kalau bersih hatinya, dipenuhi dengan iman, maka orang akan tenang. Tidak mungkin gusar, tidak mungkin gundah gulana. Orang yang hatinya bersih, penuh dengan keimanan, tidak akan orang itu disentuh dengan jazu, keluh kesah di dunia. Karena bawaannya akan ikhlas, akan tawakal, bawaannya itu akan senantiasa menerima apapun keputusan Allah Azza wa Jalla. Karena bersih hatinya, penuh dengan iman. Pertanyaan di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutnya illal ladzina aslamu, kecuali orang-orang yang muslim. Tapi Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Karena Islam saja tidak mengeluarkan orang dari kerugian. Yang bisa mengeluarkan orang dari kerugian itu adalah iman. Karena betapa banyak orang-orang yang mendhahirkan Islam, tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Seperti orang-orang munafik. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ucapan mereka berbeda dengan hatinya. Ketika mereka mengatakan qalu nashhadu annaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah rasul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum lakadzibun. Mereka orang dusta. Karena orang munafik itu hanya di lisan saja kesannya mereka muslim, tetapi hatinya membuang keimanan, kufur dalam hatinya. Makanya Allah tidak menyebut illal ladzina aslamu, tapi illal ladzina amanu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik,
di mana mereka beribadah semangat itu kalau dilihat manusia. Kalau tidak, qaumu kusala wala yadhkurunallaha illa qalila. Maka mereka pun berdiri dengan sangat malas dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Tapi kalau mereka beribadah di halayak manusia, dilihat, dipuji, dielulukan manusia, maka mereka semangat. Ya, karena iman mereka tidak ada dalam hatinya. Itulah orang-orang munafik. Makanya iman itu penting, karena iman itulah yang mengeluarkan kita dari kerugian. Sehebat apapun Anda beramal saleh, sehebat apapun Anda bersedekah, Anda beribadah, kalau tidak ada iman, percuma. Abdullah ibn Jad'an, orang yang ahli sedekah, tapi karena tidak ada iman, percuma sedekahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, illa alladhina amanu. Kemudian konsekuensi daripada iman adalah al-amal wa amilu salihat, dan beramal dengan amalan yang saleh. Amal saleh itu adalah amal yang terdiri pada iman, kemudian ikhlas, kemudian ittiba. Baru amal itu dikatakan saleh dan diterima amalannya. Pertama, harus dibangun di atas iman, karena seorang kafir tidak mungkin diterima amalannya. Yang kedua, ikhlas, karena orang yang musyrik, baik syirkul akbar atau syirkul asghar, tidak akan diterima amalnya. Termasuk ittiba, mencontoh Nabi SAW, sebab kalau tidak mencontoh Rasul, masuk pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan, wa fi riwayatin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang beramal atau siapa yang menciptakan sebuah perbuatan yang tidak ada contoh di zaman Rasul, maka tertolak amalan dan juga apa yang diadakannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihat, kalimat salihat ini jamak, artinya amal saleh yang banyak. Mungkinkah satu orang, al-insan, bisa mengamalkan seluruh amal saleh? Kata para ulama, bisa. Karena di sini konteksnya jamaah. Apabila seseorang bergabung dengan jamaah, maka amal soleh itu bisa dilakukan semuanya. Karena masing-masing orang itu punya semangat ibadah masing-masing. Ada orang yang semangat sholatnya, ada orang yang semangat puasanya, ada orang yang semangat sedekahnya, ada orang semangat baca Qur'annya, ada orang semangat berzikirnya, ada orang semangat bersilaturahimnya. Semua masing-masing punya amal saleh yang berbeda-beda. Sehingga kalau al-insan, seseorang bergabung dengan jamaah, maka jamaah itu memungkinkan mengamalkan seluruh amal saleh. Dan seseorang bisa mendapatkan pahala amal jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan dikatakan amal itu saleh. Apa itu saleh? Saleh itu orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan berusaha melaksanakan hak-hak hambanya, atau dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah saleh artinya. Bisa melaksanakan hak-hak Allah, artinya agama, dan bisa melaksanakan hak-hak kepada hambanya alias akhlak. Apabila tergabung agama dan akhlak, berarti orang ini orang saleh. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illam takun fitnah wa fasadan arid. Kalau datang seseorang laki-laki melamar putrimu, baik agamanya dan juga akhlaknya, nikahkan. Kalau tidak terjadi fitnah atau kerusakan yang besar. Ketika terkumpul agama dan akhlak, maka orang itu disebut saleh. Allah mengatakan wa amilu salihat wa tawasaw bil haq. Konsekuensi daripada amal saleh juga adalah mendakwahkan kepada manusia. Karena kita tidak mungkin baik sendiri, kita juga harus mengajak orang lain untuk baik. Dan berdakwah itu pahalanya besar. Sampai-sampai Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Ali, wahai Ali, kata Nabi SAW, la an yahdiyakallahu rajulan bika khairun laka min humrin na'am. Kalau engkau bisa memberikan hidayah lantaran lisanmu, itu jauh lebih baik dibandingkan unta merah, kendaraan termahal kala itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih indah dibandingkan orang menyeru
ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin kafailih, orang yang menunjukkan manusia kepada kebaikan sama dengan para pelakunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bil haq, artinya saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Terkadang orang itu ada lalainya. Saya, Anda, siapapun, terkadang ada semangatnya, terkadang ada futurnya, terkadang ada rajinnya, terkadang ada malasnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga butuh nasihat. Jangan pandai menasihati, tetapi pandai juga menerima nasihat. Wa tawasaw bil haq, saling berikan nasihat. Karena orang itu tidak semua di atas ketaatan, terkadang tergelincirnya ada. Makanya perlu nasihat orang. Disinilah perlu wa tawasaw, saling berikan nasihat. Saling berikan nasihat satu dengan yang lainnya. Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda. Padahal Abu Darda sahabat Nabi SAW, ahli ibadah. Qiyamul lail, siyamun nahar, tidak pernah tinggal. Tapi dia kurang memberikan hak kepada keluarganya. Sehingga Salman memberikan nasihat. Walaupun Abu Darda seorang ahli ibadah, sahabat Nabi SAW yang tekun dalam ibadah. Salman mengatakan, ya Abu Darda, gunakan waktumu sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirimu, dan sepertiga untuk keluargamu. Tawasaw, saling berikan nasihat. Bil haq, dengan kebenaran. Wa tawasaw bil haq, dengan kebenaran, bukan dengan kebatilan. Kemudian yang terakhir, wa tawakan kebenaran perlu sabar. Dan sabar itu terbagi menjadi tiga. Sering saya katakan sabar itu terbagi menjadi tiga. As-sabru lillahi, was-sabru billahi, was-sabru ma'allah. Sabar karena Allah, artinya ikhlas ketika sabar. Ini ujian dari Allah Azza wa Jal. Lillah, sabarnya karena Allah. Yang kedua, sabar billah, sabar dengan meminta pertolongan kepada Allah. Sebab kalau tidak dapat pertolongan, terkadang orang tidak sabar. Kemudian as-sabru ma'allah, bersabar bersama Allah, artinya dia merasa diawasi oleh Allah. Dan dengan itulah dia mengharap pahala dari kesabarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hajurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala kepada musibah yang aku harus bersabar di situ. Walaupun sabar sendiri, ada sabar ketika melaksanakan ketaatan, ada sabar ketika menjauhi kemaksiatan, ada sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Semuanya harus as-sabru lillahi wa billahi wa ma'allah. Ketika Anda ditimpa musibah, sabar menghadapi qada dan qadar. Maka ketika kemudian Anda ditimpa musibah dengan kematian, dengan sakit, dengan ekonomi, maka bersabarlah karena Allah. Kemudian bersabarlah meminta pertolongan Allah supaya bersabar Anda menghadapi musibah ini. Dan bersabar senantiasa mengharap redha dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Merasa diawasi. Itulah watawasaw bil sabr, artinya saling berikan wasiat dengan kesabaran. Lah orang yang kemudian dalam kehidupannya dia beriman, kemudian beramal saleh, kemudian berdakwah, kemudian dia sabar ketika beramal saleh, berdakwah dan beriman, maka dia akan keluar dari kerugian. Tapi sebaliknya, ketika dia kufur, tidak beramal saleh, tidak berdakwah, tidak sabar, maka dia akan masuk pada kubangan khasarah, kerugian. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya Allah tidak turunkan kecuali surat ini saja sudah cukup. Karena kandungan agama memang ini. Kalau Anda belajar agama, Anda harus mengamalkan agama itu. Kemudian Anda dakwahkan kepada orang lain dan Anda sabar. Itulah agama. Itulah yang dilakukan Nabi SAW terhadap Al-Quranul Karim. Berusaha untuk mengilmui, kemudian mengamalkan, kemudian berdakwah, kemudian sabar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kecuali surat ini, itu sudah cukup bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini ulasan singkat dari suratul Asr. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita buka tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya.
Iya, kepada saudari Ima, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan ibu dan juga urusan kami semuanya. Segera diangkat ujiannya, dilapangkan kembali rizkinya, disehatkan badannya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan, idza ahabba qauman ibtalahum." Terkadang Allah Subhanahu wa taala kalau cinta kepada seorang hamba, kepada sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau dia ridha, Allah pun akan senang dan Allah akan redha padanya. Kalau dia murka, keluh kesah, menolak takdir, maka Allah Subhanahu wa taala akan membencinya. Maka yakinilah bahwa ketika Anda menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan Anda tambah dengan sunnah, kemudian Allah uji Anda, itu tanda sayang. Siapa Anda dengan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam? Dia seorang nabi, punya mukjizat. Tetapi diuji juga. Diujinya tidak tanggung-tanggung. Semua anak-anaknya diwafatkan. Semua hartanya dibangkrutkan. Badannya dipenuhi dengan penyakit yang tidak disukai kaumnya. Bahkan Ayub harus menyingkir dari manusia karena takut mendapatkan ejekan, celaan, dan cacian manusia karena dikhawatirkan menular penyakitnya. Tapi Ayub sabar. Ayub sabar sampai disebut Imamus Sabirin. Kalau ingin bersabar, contohlah kesabaran Ayub alaihi salatu wassalam. Tetapi itu tidak akan lama. Karena Ayub alaihi salatu wassalam dikembalikan kembali rizkinya. Ketika dia bersabar, kemudian bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya bertahun-tahun lamanya, kemudian diuji, tidak sama dengan pemberian nikmat yang Allah anugerahkan lebih lama dibandingkan ujiannya. Tapi Ayub tidak pernah keluh kesah. Allah kembalikan semua kekayaannya, semua anak-anaknya, semua kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu nanti akan ada kemudahan. Jangan pernah tinggalkan apa yang menjadi kebiasaan. Ingat bahwa di dunia ini manusia tidak dalam satu kondisi. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Terkadang hari-hari itu diputarkan. Terkadang senang, terkadang sedih. Terkadang tertawa, terkadang menangis. Terkadang sulit, terkadang mudah. Terkadang berkumpul, terkadang berpisah. Itu sebuah keharusan bagi manusia. Mungkin Anda lagi diuji, bersabar. InsyaAllah inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu ada kemudahan. Betapa banyak orang selain Anda yang pernah diuji dengan hal yang sama. Bahkan mungkin lebih berat daripada ujian Anda. Sampai-sampai merasa bahwa dunia ini sudah kiamat. Sudah tidak mau lagi hidup di dunia. Menyesal senyesal-nyesalnya. Menangis senangis-nangisnya. Tidak bisa keluar dari permasalahan. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya kita lihat orang yang dulunya merasa bahwa dunia kiamat karena ujian Allah kepadanya, sekarang mereka tersenyum, mereka tertawa, mereka bercanda. Siapa yang menghilangkan kesulitan itu kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Maka berdoalah kepada Allah. Jangan mengadu di medsos, jangan mengadu kepada kawan. Adukan masalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat kaya, Allah pula yang mencabut kekayaan. Allah yang menjadikan orang jadi raja, Allah juga yang mencabut kerajaan. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kekayaan bukan berarti Anda sedang dicintai Allah. Sebagaimana kemiskinan juga bukan berarti Anda dibenci Allah. Karena ada orang-orang yang barometernya mulia kalau kaya, hina kalau miskin. Sehingga dia mengatakan Rabbi ahanan. Itu kalau kaya. Tapi kalau lagi miskin dia mengatakan Rabbi akraman. Kalau dia kaya, kalau dia miskin mengatakan Rabbi ahanan. Standar kekayaan bukan kebahagiaan.
Kebahagiaan itu iman. Bima waqara fil qalbi, yang menghujam dalam dada. Maka ini kesempatan Anda ketika Allah uji Anda itu dalam rangka pertama menghilangkan dosa-dosa kita, yang kedua mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam. Maka saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan lekas bangkit dan teruslah beribadah. Makanya sering saya katakan tentang kaidah orang zuhud, supaya Anda tidak bersedih, jadikan harta yang hilang itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadikan harta yang ada pada Anda, letakkan di tangan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebab kalau harta dimasukkan ke dalam hati, kemudian dia terlampau mencintai harta secinta-cintanya, dan dicela dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Salah satu adab ketika seseorang hendak mencari pasangan adalah menceritakan sisi negatif kepada pasangan kalau itu membahayakan. Kalau punya penyakit, katakan punya penyakit. Jangan disembunyikan. Sebab akhirnya seperti ini kejadiannya. Ketika seseorang menyembunyikan satu dengan yang lainnya, akhirnya ketika sudah menikah terbongkar, akhirnya jadi pemicu retak di rumah tangga. Maka penting bagi Anda, pelajaran bagi Anda yang belum menikah, dari kisah saudari kita ini, bahwa lihat pasangannya baik-baik. Makanya kenapa dalam Islam itu ada ta'aruf dengan cara nazar, berkenalan dengan cara melihat, supaya tahu fisik orangnya. Dan kita bisa bertanya, kamu punya penyakit atau tidak? Kamu muslim atau kafir? Gitu ya. Bisa bertanya. Sehingga akan terbuka dari sisi itu. Dan jangan disembunyikan. Sebab kalau disembunyikan nanti keluar daripada syarat. Dikhawatirkan kemudian seorang menggugat saat sudah berlangsung pernikahan. Tetapi yang sudah terjadi, sudahlah terjadi. Itu sudah takdir yang sudah dicatat oleh Allah 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa saudari telah dicatat akan menikah dengan suami saudari yang sekarang dan punya keturunan seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajarannya adalah, yang saya ingin nasihatkan, satu, kalau Anda mau bersabar dengan suami yang sekarang, itu jauh lebih baik. Istrinya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam merawat Ayub itu bukan setahun 2 tahun, 18 tahun. Dia rawat suaminya lagi sakit, dia yang mencari nafkah, sementara Ayub terbaring dan tidak bisa apapun. Sehingga para ulama mengatakan kondisi seperti ini apabila seorang wanita bersabar membantu ekonomi suaminya saat suami kesulitan, apalagi seperti kasus Ayub sakit, maka Anda dapat 2 pahala. Pahala berbakti kepada suami dan pahala bersedekah kepada suami. Maka istrinya Ayub menjadi percontohan wanita yang bersabar saat suaminya terbaring sakit. Sakit suami Anda,
tidak seperti sakit Ayub alaihi salatu wassalam. Lebih ringan. Kalau Anda mau bersabar, alhamdulillah, Anda bisa bersabar. Dan Anda akan dapat pahala, karena wanita masuk surga itu karena sabar. In sabarti walakil jannah. Kalau engkau sabar, Allah jamin kau masuk surga. Dalam hadis Nabi, ketika ada seorang wanita yang punya penyakit ayan, kalau kambuh, dia suka membuka aurat, kemudian dia minta kepada Rasul untuk doakan supaya sembuh. Tapi Rasul mengatakan, in sabarti walakil jannah. Kalau kau sabar, kau akan dapat surga. Yang kedua, kalau memang tidak sabar, apalagi tadi Anda katakan cici, murni ya, bukan karena yang lainnya, ya, maka tidak masalah Anda menggugat cerai. Anda datang ke pengadilan agama, Anda sampaikan alasan-alasan ini. Kalau nanti pengadilan agama memutuskan Anda boleh menggugat cerai gara-gara alasan seperti ini, alhamdulillah, ya. Tetapi kalau seandainya tidak bisa, ya sekali lagi bersabar lebih baik. Tetapi kalau seandainya Anda minta cerai pun tidak ada masalah, karena Anda merasa ditipu, jelas-jelas ditipu gitu kan, baru tahu sekarang. Ya, tadi kan Anda katakan baru tahu sekarang ketika anak-anak punya penyakit rupanya bawaan dari suami. Ya, dan Anda merasa tertipu. Tetapi anak-anak tidak bisa disalahkan. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Anak-anak itu tidak ada yang salah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, anak-anak itu terlahir fitrah. Dan penyakit itu bisa disembuhkan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali obatnya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyembuhkan penyakit anak-anak Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Separah Ayub saja bisa sembuh. Karena Ibrahim pernah mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, aku yakin Allah yang akan menyembuhkanku. Maka berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit anak-anak anti. Tapi pertanyaan, bolehkah minta cerai? Ya, dengan kondisi seperti ini tidak ada masalah. Ya, minta cerai tidak masalah, karena asal cerai sendiri, seorang istri sebenarnya tidak boleh dilaknat kalau dia minta cerai dengan suaminya. Tapi kalau ada alasan, seperti Anda merasa ditipu saat pernikahan tadi kan, Anda punya alasan, Anda merasa tertipu tadi. Ya, kita kan hanya mau sesuai dengan zahir pertanyaan sekali lagi. Anda merasa tertipu dan Anda tidak pernah bahagia dengan suami gitu ya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau urusan lain yang saya tidak tahu, wallahu alam, ya, wallahu alam bisawab. Kalau Anda masih berakal, maka tidak boleh meninggalkan kewajiban yang diwajibkan, apalagi seperti salat, kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Saat perang sekalipun tidak boleh ditinggalkan. Makanya ada istilah salat khauf. Saat sakit pun tidak boleh tinggalkan. Kalau sanggup berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Karena salat itu kewajiban mutlak. Dalam kondisi apapun, dimanapun, tidak boleh tinggalkan. Kecuali Anda gila. Kalau orang gila memang rufi'al qalam, diangkat qalam. Atau anak yang belum balik, itu pun harus diajarkan salat sama orang tuanya. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anakmu di usia 7 tahun salat, kalau tidak bisa di usia 10 tahun boleh dipukul.
Walaupun tidak ada kewajiban solat bagi orang yang belum balik, tetapi orang tua sudah harus merintahkan solat di usia 7 tahun. Atau mungkin Anda tertidur, tidak sadar. Ya, bisa Anda gila, boleh tidak solat, atau Anda belum balik, atau Anda tertidur gitu ya. Maka itu semua diangkat kolamnya. Nah, kalau Anda sadar, kemudian Anda tidak tertidur, kemudian Anda tidak gila, lalu apa masalahnya Anda meninggalkan solat dan kewajiban yang lainnya? Maka semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa meninggalkan kewajiban jauh lebih besar dibandingkan dosa melakukan kemaksiatan. Meninggalkan solat jauh lebih besar dosanya dibandingkan berzina, minum khamar, membunuh, ghibah, dan yang lainnya. Oleh karena itulah maka selama akal masih ada, badan masih bisa digerakkan, bisa berdiri, solat sambil berdiri, tidak bisa duduk, nggak bisa baring. Tapi jangan sampai ditinggalkan hanya gara-gara seseorang kemudian memiliki penyakit yang seperti Anda katakan. Kalau dinyatakan gila, memang gila, orang gila kan ya orang gila, nggak sadar, ya, tidak berakal gitu ya. Makanya juga tidak ada kewajiban, tetapi dia akan dihisab di waktu sebelum gilanya. Pamannya ini dia usia 15 tahun, waras sampai 20 tahun, tiba-tiba gila sampai mati. Berarti yang dihisab ketika usia 15 tahun sampai 20 tahun, 5 tahun itu akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Orang tuanya. Anak kecil itu, kalau dia meninggal, maka lihat didikan orang tuanya. Kalau dia belum balik, dia sholat, dan orang tua yang mengajarkan sholat, atau mengarahkan untuk sekolah di sekolah-sekolah Islam, akhirnya dia sholat, diajarkan birrul walidain, membaca Quran, berzikir, dan yang lainnya, maka pahala si anak akan diambil oleh orang tuanya. Man dalla ala khairin kafaili. Anda yang mengajarkan anak itu kebaikan, maka pahalanya akan diberikan kepada orang tuanya. Karena dia belum balik. Lain sudah balik kan sudah mukallaf, artinya sudah ada kewajiban dia mendapatkan pahala dan dosa. Tapi kalau belum balik, belum mukallaf, belum ada kewajiban pahala dan dosa. Tetapi kalau seandainya orang tuanya mengarahkan kepada kebaikan dan anak itu dapat pahala, maka pahalanya akan diberikan kepada orang tuanya. Maka didiklah anak-anak itu dengan baik. Ya, kalaupun meninggal di waktu balik dan anak itu adalah anak saleh atau salihah, mudah-mudahan akan jadi syafaat bagi orang tuanya pada hari kiamat. Ya, jadi ikhlaskan saja anak itu. Kalau memang meninggal, ikhlaskan. Ya, memang suami meninggal itu musibah, istri meninggal itu musibah, orang tua meninggal itu musibah. Tetapi meninggal anak itu jauh lebih musibah. Kenapa? Karena bagian daripada jantung kita, hati kita, itulah anak. Tidak bisa dipisahkan. Walaupun bercerai, tidak bisa dipisahkan. Anak tetap anak. Makanya ketika Nabi SAW meninggal Ibrahim, sedihnya luar biasa. Sampai Rasul mengatakan, innal aina la tadma, wa innal qalba la tahzan, wa inna bifirakika ya Ibrahim la mahzunun. Mati ini bisa meneteskan air mata. Hati ini bisa bersedih. Dan berpisahnya diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada, kata Rasul. Artinya bahwa meninggal anak itu memang kesedihan, tapi tidak boleh kita ini kemudian menolak takdir. Ikhlaskan. Mudah-mudahan itu sebagai syafaat bagi Anda pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Iya, dengan pertanyaan terakhir tadi berarti berakhirlah kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.